Power merupakan focus of interest dari studi ilmu sosial secara keseluruhan dan secara spesifik menjadi pusat perhatian dari ilmu politik dan pemerintahan. Power itu muncul dalam relasi antar aktor, baik sebagai individu, institusi maupun kelompok, dan dia baru mulai dirumuskan secara agak clear sejak tahun 50-an akhir ketika Dahl pertama kali mencoba mengkonseptualisasikan ide tentang power itu apa setelah kurang lebih hampir 30 tahun ilmu politik secara resmi menjadi ilmu. Dahl dalam tulisannya The Concept of Power tahun 1957 menggambarkan power itu secara sederhana. Dia membuat sebuah formula yang mengatakan power itu bisa dilihat dari relasi antar aktor, di mana aktor A itu bisa mempengaruhi aktor B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak merupakan kepentingan atau tidak ingin dilakukan oleh aktor yang B. Nah, karya Dahl ini bertahan beberapa tahun, kemudian muncul dua orang yang namanya Bachrach dan Barrach. Nah, kedua orang ini memperkenalkan konsep baru yang disebut dengan two phases of power. Wajah lain dari kekuasaan itu adalah terletak pada kemampuan seseorang untuk memblok sebuah agenda, sebuah kepentingan, sebuah isu untuk tidak muncul ke permukaan. Nah, kira-kira tahun 74 itu ada orang lain yang mengeritik gagasan baik Dahl maupun Bachrach dan Barrach, dan orang ini namanya Stephen Luks. Dia menulis tentang power yang dia sebutkan sebagai pandangan radikal atas kekuasaan. Dan pandangan radikal atas kekuasaan ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya power itu bukan punya dua wajah atau satu wajah, tetapi punya tiga wajah yang berbeda-beda. Tetapi wajah yang ketiga itu sifatnya ideologis. Wajah yang ketiga itu dia bayangkan atau dia gambarkan, tidak perlu ada exercise power secara berlebihan, tetapi bisa men-shape preferensi atau preferensi orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu secara sukarela. Dengan meminjam karya dari Luks ini, ada seseorang itu namanya John Gaventa, itu coba merumuskan dengan cara yang berbeda, dan dia coba menempatkan power ke dalam, jadi power itu bekerja di dalam ruang pengambilan keputusan tertentu, dan juga bekerja pada arena yang berbeda. Nah, ruang pengambilan keputusan untuk menggambarkan bagaimana power bekerja itu dia bagi ke dalam tiga spektrum. Yang pertama dia sebut sebagai phase yang tertutup, di mana seluruh proses pengambilan keputusan itu dilakukan oleh otoritas yang sangat terbatas dan tidak melibatkan orang dari luar. Nah, orang yang punya otoritas untuk mengambil keputusan dalam ruang yang tertutup ini adalah mereka yang punya kekuasaan yang besar. Yang kedua adalah apa yang dia sebut sebagai invited space. Invited space ini adalah ketika orang-orang yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan itu menyertakan atau mengundang entah individu atau kelompok, entah secara reguler atau sesekali, untuk terlibat di dalam proses pembicaraan atau pengambilan keputusan tertentu. Dan yang terakhir dia mengatakan bahwa itu ada lagi ruang atau space yang di-conquer, yang ditaklukkan, yang ditundukkan, dan itu biasanya melalui proses yang sangat keras, kadang revolusi dan seterusnya. Nah, diperlukan beberapa tahun kemudian baru muncul orang yang lain namanya Hayward. Hayward ini kemudian menolak gagasan tentang apa sih kok punya wajah. Kalau punya wajah itu power selalu bersifat binary, jadi selalu bersifat hitam putih. Power itu hanya bisa dilihat dari orang yang berkuasa atau tidak berkuasa. Seakan-akan orang yang tidak punya kekuasaan itu sama sekali tidak berdaya apapun juga di dalam agenda-agenda yang ada. Karena itu dia mengatakan bahwa power itu bisa bekerja dan bisa berlaku. Dia set the boundaries, dia bilang, ya, melalui norma, melalui macam-macam yang mengikat semua, baik yang punya kekuasaan maupun yang tidak punya kekuasaan. Poin yang kedua, memang ada perdebatan yang sangat kuat. Apakah power itu adalah sesuatu yang inherent datang begitu saja, atau power itu adalah sesuatu yang diakumulasi atau dikerjakan atau dikumpulkan. Nah, itu sangat tergantung. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Indonesianis terkenal dari Cornell University, Ben Anderson, tentang konsep kekuasaan Jawa. Di dalam konsep kekuasaan Jawa, kira-kira Ben mengatakan bahwa memang kekuasaan itu dia tidak berubah.
Dari segi jumlah dia tetap. Karena itu relasi kekuasaan menurut Ben di dalam tradisi politik Jawa atau kekuasaan Jawa itu sifatnya adalah zero sum game. Zero sum game artinya kalau ada penambahan kekuasaan dengan jumlah tertentu pada satu pihak, maka itu pasti terjadi pengurangan kekuasaan yang sebanding pada pihak yang lain. Mengapa? Sekali lagi, karena kekuasaan itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan dia bersumber dari sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, ini sangat berbeda dengan cara berpikir orang Eropa, orang Barat secara keseluruhan terhadap kekuasaan, di mana kekuasaan ini dianggap atau dilihat sebagai sesuatu yang berubah-ubah. Kuantitasnya bisa berubah, dia bisa bertambah dari sudut jumlah, dari sudut kualitas, tetapi dia juga bisa berkurang dari waktu ke waktu. Hubungan kekuasaan tidak bersifat zero sum game. Penambahan pada satu pihak bisa diikuti oleh penambahan pada pihak yang lain. Itu sangat tergantung pada sumber-sumber kekuasaan yang dipunyai, dan saya kira ini yang paling banyak digunakan hingga hari ini ketika kita membicarakan kekuasaan. Ya, sumber kekuasaan itu variasinya sangat tinggi, dia bisa diwariskan, artinya dia didatangkan secara turun-temurun, dan kita melihat ekspresinya itu dalam bentuk kerajaan dan dalam bentuk sistem pewarisan yang ada di dalam masyarakat kita dan sebagainya. Tetapi power itu juga berkaitan dengan kemampuan akumulasi kita terhadap hal-hal yang memang langka. Hal langka misalnya secara global itu kita melihat sekarang misalnya teknologi perang. Kalau kita melihat Cina, dia menjadi sangat penting dalam konstelasi power global, ya karena dia sekarang ini menguasai teknologi yang sangat tinggi. Saya kira cerita-cerita lama ya di sekitar perebutan kekuasaan di Jawa itu juga ditandai oleh kehadiran Teja itu. Kalau mungkin Anda ya teman-teman itu bisa melihat bagaimana Ken Dedes dan Ken Arok pada waktu itu, ya Ken Arok memutuskan untuk membunuh suaminya Ken Dedes ya. Itu karena sebenarnya dia melihat ketika Ken Dedes turun dari kereta, itu cahaya yang keluar dari antara selangkangannya, dan dia tahu bahwa itu adalah sumber kekuasaan. Jadi ekspresi kekuasaan itu berbeda-beda, bisa dari mitos, bisa dari garis darah, bisa juga dari kekuatan militer, dan sekarang ini berkembang menjadi sangat luar biasa. Mulai dari kebudayaan juga kita melihat bagaimana power itu muncul, pendidikan dan sebagainya. Tetapi power bukan semata-mata ya, sekalipun sumbernya kayak begitu, tidak berarti bahwa mereka-mereka yang punya sumber yang terbatas tidak bisa menggunakan power. Ya kalau kita misalnya membaca karya-karya antropologi yang melakukan text description secara detail, orang-orang yang kelihatannya tidak punya kekuasaan juga sebenarnya bisa mengexercise kekuasaan. Yang tidak memiliki senjata dalam sejarah Indonesia kita tahu, makanya sangat terkenal bambu runcing. Padahal dari sudut persenjataan itu tidak sebanding. Hubungan kekuasaan yang sangat timpang, tetapi kita bisa memenangkan itu. Sementara ilmu politik melihat power itu sesuatu yang diffuse secara luas. Karena itu power itu punya makna yang positif di dalam studi ilmu politik. Sama kita bandingkan antara matahari dan nuklir ya. Matahari itu kalau mau dibilang energi yang melekat di dalam dirinya, itu kan luar biasa besarnya. Tetapi dia tidak membunuh, tidak menghancurkan. Mengapa? Karena wataknya yang diffuse. Mengendalikan matahari juga orang tidak membutuhkan sistem organisasi yang itu. Tapi ketika kita sedang membicarakan tentang kekuatannya atau powernya atau energi yang dikeluarkan oleh nuklir, itu terkonsentrasi betul. Dan karena terkonsentrasi dia harus dikawal oleh struktur organisasi yang sangat ketat dan sebagainya. Dan bahayanya adalah dia bisa menghancurkan. Padahal nuklir itu dibandingkan dengan matahari apa sih? Ya kekuatannya itu nggak sebanding. Ilmuwan politik tidak akan pernah melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang mengancam. Mengapa? Karena watak diffuse dari power itu, watak penyebaran dari power itu yang sangat luas. Karena itu kalau kita memperhatikan dalam karya berikutnya Dahl misalnya saja tentang poliarki, dia sebenarnya sedang menggambarkan bagaimana power itu menyebar dan itu sangat tergantung kepada isu. Seseorang kelihatan berkuasa atau kelihatan memiliki power pada periode tertentu, itu sangat tergantung kepada isu. Ilustrasi paling gampang itu, kalau isunya soal agama, kiai itu pasti powerful. Tapi begitu isunya tentang pertanian, kita udah tahu bahwa sarjana pertanian atau mereka yang aktif
di dalam bidang pertanian itu jauh lebih powerful ketika itu. Nah, menjadi berbahaya kalau persoalan agama kita nanya ke pertanian, ke insinyur pertanian, sementara persoalan pertanian kita tanya ke kiai, pasti hancur semua.